Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayudia Pratikiran dengan NIM 2018-210121. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rapat bisnis. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian rapat bisnis. Di mana rapat bisnis dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik itu di dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Nah, dalam dunia praktis, rapat bisnis itu dapat diselenggarakan di dalam maupun luar kantor perusahaan. Selanjutnya yaitu ada perbedaan dari rapat bisnis dan non-bisnis. Nah, faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis tertentu yaitu orientasi atau tujuannya adalah bisnis. Berbicara tentang bisnis, bagaimana perusahaan itu dapat memperoleh laba. Nah, rapat bisnis ini dia bersifat formal dan cenderung protokoler seremonial. Untuk rapat non-bisnis itu biasanya berorientasi atau tujuan penyelenggaraannya itu bukan pada bisnis. Nah, misalnya itu untuk masyarakat, kemudian ada pendidikan, dan untuk rapat non-bisnis ini bersifat formal dan tidak formal. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Zuhria dengan NIM 2018-210273. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tujuan rapat. Menurut Locker, dalam bukunya Business Communication Building Critical Skills menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan, antara lain yang pertama, berbagi informasi, yang kedua, penjajakan ide atau gagasan, yang ketiga, evaluasi ide atau gagasan, yang keempat, pengambilan keputusan, yang kelima, membuat dokumen, dan yang keenam, memotivasi peserta. Dalam konteks bisnis, penyelenggara rapat bisnis tidak harus mencangkup ke-6 tujuan tersebut. Rapat bisnis yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan bisa saja hanya dimaksudkan untuk menginformasikan berbagai informasi penting yang harus diketahui oleh peserta rapat, diikuti dengan sesi tanya-jawab. Namun, bisa saja sebuah rapat bisnis dimaksudkan untuk menginformasikan sesuatu kepada peserta, melakukan penjajakan ide, mengevaluasi ide yang ada, dan akhirnya mengambil sebuah keputusan penting bagi perusahaan. Di samping itu, sebuah rapat bisnis yang dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah dokumen penting bagi perusahaan yang sangat bermanfaat bagi penyusunan strategi perusahaan ke depan. Rapat bisnis juga dapat dimaksudkan untuk memotivasi para peserta rapat. Sebagai contoh, sebuah rapat bisnis diselenggarakan oleh Departemen Pemasaran dan dihadiri oleh semua karyawan Departemen Pemasaran. Dalam rapat bisnis tersebut, manajer pemasaran memberikan motivasi kepada semua karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Bahkan manajer pemasaran dapat memberikan penghargaan berupa insentif, barang, atau promosi jabatan bagi karyawan yang mampu melebihi target penjualan sebagai bentuk motivasi yang diberikan oleh pimpinan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya adalah Arum Sania dengan NIM 2018-210607. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rapat bisnis, yaitu ada antara lain ada 5. Yang pertama, pengarahan, yang kedua ada rapat konsultasi, yang ketiga ada rapat komite, yang keempat ada rapat dewan, yang kelima ada negosiasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masing-masing jenis rapat tersebut. Yang pertama ada pengarahan atau briefing. Briefing sering disebut juga sebagai rapat pengarahan. Mengapa demikian? Karena dalam briefing pimpinan rapat cenderung hanya menyampaikan informasi atau memberikan arahan, perintah kepada karyawan dalam suatu perusahaan untuk menemukan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Di samping itu, briefing juga bermaksudkan untuk mengingatkan kembali para karyawan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab mereka dalam menjaga mengutamakan perusahaan ke depan. Yang kedua ada rapat konsultasi. Rapat konsultasi ini disebut juga sebagai suatu rapat berbagi informasi atau sharing information kepada pihak lain.
Rapat ini dimaksudkan untuk membantu peserta rapat dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Di samping itu, rapat konsultasi juga dimaksudkan untuk menalarkan ide atau gagasan pandangan dari para peserta rapat. Yang ketiga ada rapat komite. Rapat komite merupakan suatu bentuk pertemuan sekelompok orang-orang yang memiliki latar belakang, profesi, atau pekerjaan yang berbeda-beda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan keputusan suara terbanyak atau voting. Kelompok yang ada dalam rapat ini memiliki otoritas kompromi. Yang keempat ada rapat dewan. Rapat dewan merupakan pertemuan yang terdiri atas kelompok orang dengan latar belakang dan minat yang berbeda-beda untuk memutuskan masalah tertentu dengan cara mencari konsensus bersama di antara mereka. Proses pengambilan keputusan selalu diupayakan dengan berbagai cara melakukan konsensus atau kesepakatan bersama dan tetap menghindari proses pengambilan keputusan melalui voting. Yang kelima ada negosiasi. Dalam dunia bisnis yang selalu dinamis, tentu permasalahan negosiasi tak dapat dihindari. Negosiasi bukanlah monopoli perusahaan yang berskala menengah dan besar. Bahkan pada perusahaan kecil menengah pun terjadi proses negosiasi dalam dunia bisnis mereka. Dalam bisnis yang berskala kecil, proses negosiasi terjadi karena penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar atau transaksi. Keenam ada rapat informasional. Rapat informasional merupakan suatu pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para peserta rapat bisnis. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah cara menyampaikan informasi yang baik kepada para peserta rapat bisnis tersebut sehingga dapat diterima dengan baik. Yang ketujuh ada rapat motivasional. Rapat motivasional merupakan rapat suatu pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat untuk memotivasi para peserta rapat dalam melakukan sesuatu. Yang ke-8 ada rapat partisipatif. Rapat partisipatif merupakan suatu pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat bisnis. Partisipatif dalam rapat bisnis sangat diharapkan lebih efektivitas dan dalam keberhasilan rapat tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Devina Damayanti, NIM 715. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan menjelaskan tentang perencanaan rapat bisnis. Nah, jadi untuk menghasilkan sebuah keputusan rapat bisnis yang baik dan pelaksanaannya berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan yang sebaik-baiknya. Perencanaan atau planning yang baik tentu akan membantu mempermudah pencapaian tujuan yang dihendaki. Nah, begitu pula dalam rapat bisnis. Pencapaian tujuan rapat bisnis yang efektif sangat ditentukan oleh sejauh mana persiapan yang telah dilakukan. Nah, apakah sebuah rapat bisnis itu dipersiapkan sekedarnya atau secara asal-asalan atau dipersiapkan dengan sebaik-baiknya? Kemudian untuk memberikan arahan selama rapat bisnis yang berlangsung, perlu pula disiapkan rancangan agenda rapat bisnis mulai awal hingga akhir atau hingga selesai. Nah, agenda rapat bisnis itu akan menjadi acuan bagi para peserta rapat bisnis agar rapat bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi juga terdapat beberapa ciri tentang bagaimana mendesain sebuah agenda rapat bisnis yang baik, seperti kita harus mencantumkan tanggal, tempat, waktu mulai, dan juga waktu acara berakhir. Kemudian, cantumkan rumusan tujuan atau maksud rapat dan cantumkan siapa saja yang akan hadir di acara tersebut dan juga daftar topik yang akan dibahas. Kemudian, kita harus mengalokasikan waktu untuk setiap topik yang dibahas
dan juga bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Nah, kemudian juga bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat bisnis diadakan. Dan yang terakhir, juga ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan juga diperhatikan dengan baik, khususnya bagi Anda yang bertujuan untuk sebagai panitia penyelenggara rapat bisnis. Nah, seperti undangan, waktu dan tempat, berapa lama waktu rapat bisnis, pembawa acara, ketua panitia penyelenggara. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang undangan. Undangan rapat bisnis ini bagi peserta sebaiknya diedarkan beberapa hari sebelum rapat akan dimulai atau sebelum rapat berlangsung. Nah, misalnya seminggu sebelum dan dilengkapi bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat bisnis tersebut. Kemudian kita juga menghindari penyampaian undangan rapat bisnis yang secara mendadak seperti H-1 sebelum acara ataupun sebelum pelaksanaan rapat bisnis tanpa dilengkapi dengan bahan atau materi yang akan dibahas dalam rapat bisnis tersebut. Kemudian ada waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat ini perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum undangan diedarkan ke seluruh peserta rapat. Dalam hal ini, waktu menunjukkan seperti tanggal, bulan, tahun, dan juga jam berapa atau pukul berapa rapat bisnis akan dilaksanakan. Nah, jadi contohnya itu seperti tempat pelaksanaan rapat bisnis di ruang Arjuna Wiwahana, lantai 2 Hotel Permata Indah, Jalan Kusuma Bangsa, nomor 223. Dan juga kita harus mencantumkan nomor telepon jika perlu. Nah, lalu yang ketiga ada berapa lama waktu rapat bisnis sedang berlangsung. Nah, dalam hal ini menunjukkan pada waktu mulai dan juga berakhirnya rapat bisnis. Nah, penetapan waktu akan dimulainya dan berakhirnya sebuah rapat tentu sangat penting. Artinya bagi para peserta rapat bisnis. Nah, jadi contohnya itu jika di dalam undangan dijelaskan rapat bisnis akan berlangsung mulai dari jam 8 hingga jam 12. Nah, seperti itu. Kemudian ada pembawa acara. Ada kalanya pembawa acara atau bisa disebut sebagai MC diperlukan untuk memandu rapat bisnis agar berjalan dengan lancar. Pembawa acara sendiri itu harus memahami dengan baik sebuah agenda rapat bisnis tersebut. Lalu ada ketua panitia penyelenggara. Pada umumnya, ketua panitia memberikan laporan atas pelaksanaan rapat bisnis. Nah, misalnya maksud dan tujuan rapat bisnis, kemudian jumlah peserta yang hadir, dan juga bidang fungsionalnya seperti departemen pemasaran, ada departemen produksi, departemen keuangan, sumber daya manusia, dan juga teknologi informasi. Kemudian di jumlah peserta, perlu dipastikan jumlah peserta pada rapat bisnis yang akan diundang dalam rapat bisnis tersebut. Nah, kapasitas jumlah peserta tentu berkaitan erat dengan jumlah kursi yang harus dipersiapkan. Jadi misal jika jumlah peserta yang diundang itu ada 100, maka kita juga harus mempersiapkan kapasitas di tempat tersebut. Kemudian ada peserta yang diundang. Nah, peserta rapat bisnis ini bisa berasal dari berbagai divisi. Misalnya di perusahaan itu mengundang divisi atau departemen dari keuangan, atau juga bisa dari bagian atau dalam luar perusahaan. Nah, dalam hal ini juga perlu dipastikan nama peserta dan juga jabatan fungsional dalam suatu perusahaan. Misalnya, saudara Devira Damayanti, jabatan fungsionalnya sebagai manajer pemasaran dari luar perusahaan, seperti itu. Kemudian ada orang yang membuka dan juga menutup rapat bisnis. Nah, pada umumnya pimpinan tertinggi suatu perusahaan, departemen ataupun dari divisi fungsional itu diberi kesempatan untuk membuka dan juga menutup acara secara resmi agenda dari rapat bisnis tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya pejabat yang diundang untuk membuka dan juga menutup suatu rapat bisnis dapat dilakukan oleh pejabat yang berbeda pula, tergantung dari situasi dan juga kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah, lalu di sini ada narasumber, alokasi waktu untuk narasumber dan juga waktu istirahat serta presensi peserta. Kita membahas dari narasumber terlebih dahulu. Nah, penunjukan siapa yang akan diminta untuk menjadi narasumber atau bisa kita sebut sebagai presenter dalam rapat bisnis sangat tergantung pada keputusan pihak manajemen internal perusahaan.
apakah narasumbernya itu berasal dari dalam atau dari luar perusahaan. Kemudian siapa saja yang diminta menjadi narasumber atau yang akan menyampaikan materi rapat bisnis tentunya adalah para profesional atau para ahli di bidangnya. Lalu dialokasi waktu untuk narasumber. Nah, secara rinci dalam rancangan agenda rapat bisnis sudah dicantumkan dengan jelas berapa waktu untuk masing-masing narasumber yang akan menyampaikan materinya. Jadi misalnya jika tadi itu waktu di pembuka dan juga penutup itu biasanya para pemimpin atau para pimpinan. Kemudian kita diberi waktu untuk mempresentasikan rapat bisnis ini dengan waktu misalnya hanya 60 menit seperti itu. Dan juga telah disediakan untuk sesi tanya jawab. Lalu ada waktu istirahat yang bisa kita sebut sebagai isola biasanya. Nah, waktu khusus untuk istirahat, untuk sholat, untuk makan siang, atau juga makan malam, tergantung dari waktu pelaksanaan acaranya. Nah, dengan adanya waktu istirahat, ini tentu juga menyegarkan kembali energi yang telah terkuras selama berjam-jam di dalam ruangan rapat bisnis. Kemudian ada presensi peserta. Petugas yang diberi tugas untuk mengecek presensi ataupun kehadiran dari peserta sudah selayaknya datang lebih awal daripada para peserta rapat bisnis. Dan dalam hal ini, petugas presensi sudah mempersiapkan semua daftar peserta dengan benar, baik jumlah maupun penulisan namanya. Dan selain itu, bila memungkinkan, setiap peserta bisnis sudah disiapkan tanda pengenalnya atau bisa kita sebut sebagai ID card-nya. Kemudian, adanya akomodasi. Nah, petugas yang menangani bidang akomodasi rapat bisnis ini tentu berperan penting dalam kesuksesan sebuah rapat bisnis. Mengapa? Karena dalam hal ini bidang akomodasi itu mencakup kesiapan dalam jika rapat bisnisnya itu diadakan selama beberapa hari, maka kita mengakomodasi penginapan dan juga konsumsi yang paling penting. Kemudian ada sound system. Apakah Anda pernah mengikuti suatu pertemuan di mana sound systemnya itu sering mengalami gangguan? Nah, itu pasti sangat mengganggu kan? Nah, jadi tujuan adanya sound system ini sebelum rapat itu dilaksanakan atau sebelum rapat bisnis berlangsung, pastikan semua komponen sound system itu berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah agar rapat bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga ada komputer portable, LCD proyektor, dan juga flip charts. Nah, di era teknologi dan informasi yang semakin pesat, ketersediaan komputer portable atau bisa disebut sebagai laptop, LCD proyektor, dan juga flip charts untuk penyelenggaraan rapat bisnis sudah menjadi kebutuhan bagi para pelaku bisnis. Nah, di mana ini tuh sebagai media untuk kita tuh dapat bisa mempresentasikan dari rangkaian rapat bisnis. Dan yang terakhir, itu juga ada fasilitas pendukung lainnya. Nah, fasilitas pendukung ini juga perlu dipersiapkan oleh panitia penyelenggara rapat bisnis, yaitu ketersediaan kamar kecil atau toilet dan juga musola. Hal ini karena kegiatan rapat bisnis bisa berlangsung cukup lama, maka ketersediaan fasilitas kamar kecil dan juga musola itu akan sangat membantu kebutuhan para peserta rapat bisnis tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Isabel Feri Fortunata Grazena dengan NIM 2018-210817. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menjelaskan tentang pelaksanaan rapat bisnis. Setelah panitia penyelenggara melakukan berbagai persiapan rapat bisnis, langkah berikutnya adalah bagaimana melaksanakan rapat bisnis agar berjalan lancar dan efektif. Salah satu fasilitas pendukung yang perlu disiapkan panitia penyelenggara rapat bisnis adalah pengaturan posisi tempat duduk yang nyaman dan memungkinkan interaksi yang baik antara pemimpin dan peserta rapat bisnis. Menurut Dobson, ada beberapa pengaturan tempat duduk yang dapat digunakan, antara lain: yang pertama, gaya persegi 4 atau boardroom style. Susunan tempat duduk yang berbentuk atau gaya persegi 4 dapat digunakan untuk rapat bisnis dengan jumlah peserta rapat bisnis yang relatif terbatas. Dengan jumlah peserta yang terbatas, dimungkinkan interaksi yang lebih baik antara peserta. Yang kedua yaitu bentuk huruf O.
atau U-shaped style. Susunan tempat duduk yang berbentuk huruf U lebih sesuai digunakan untuk jumlah peserta yang lebih banyak dari bentuk persegi 4. Susunan tempat duduk ini memungkinkan narasumber lebih leluasa dan lebih dimudah melakukan interaksi secara tatap muka dengan setiap peserta. Yang ketiga, yaitu gaya ruang kelas atau classroom style. Susunan tempat duduk yang bergaya ruang kelas dapat digunakan untuk rapat bisnis yang dihadiri oleh para peserta rapat bisnis dalam jumlah yang bisa mencapai ribuan orang. Yang keempat, yaitu gaya melingkar atau circular style. Susunan tempat duduk dengan gaya melingkar memberikan peluang interaksi antar peserta menjadi lebih baik dan dalam jumlah yang relatif lebih sedikit. Selanjutnya, selain itu, susunan layout tempat duduk juga dapat disusun dalam berbagai gaya bentuk lain, seperti yang pertama, gaya chevron atau chevron style. Layout tempat duduk dengan gaya chevron pada dasarnya memberikan keleluasaan bagi audiens untuk dapat lebih memusatkan perhatian atau fokus pada pembicara yang berada di depan. Susunan tempat duduk dengan gaya chevron akan membentuk huruf V. Dan selanjutnya ada gaya modifikasi atau modified style. Layout tempat duduk dengan gaya modifikasi hampir sama dengan layout gaya chevron. Hanya perbedaannya gaya modifikasi menempatkan baris tempat duduk di sisi tengah antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Secara umum, tampilan layoutnya masih berbentuk huruf V. Dan selanjutnya ada gaya setengah melingkar atau semi-circular style. Layout tempat duduk dengan gaya setengah melingkar pada dasarnya memberikan keleluasaan bagi pembicara untuk bisa berinteraksi dengan audiens lebih dekat. Dan yang terakhir ada gaya kelompok atau cluster style. Layout tempat duduk gaya kelompok disusun berdasarkan kelompok-kelompok kecil di mana audiens duduk di kursi yang telah disusun secara melingkar. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Cynthia Dianeka Ramadhani, NIM 2018-210-891. Di sini saya akan menjelaskan tindak lanjut rapat bisnis. Setelah melakukan rapat bisnis, itu pasti akan memperoleh hasil dari rapat bisnis yang telah dilaksanakan. Nah, hasil dalam rapat bisnis tersebut itu perlu untuk didokumentasikan dengan baik. Lalu, semua dokumentasi selama rapat bisnis berlangsung tersebut itu juga perlu untuk ditinjau ulang. Yang mana bentuk dokumentasi yang dimaksud itu seperti pidato pengarahan yang disampaikan oleh pimpinan perusahaan, lalu ada pandangan narasumber yang hadir dalam rapat bisnis tersebut, lalu ada catatan hasil diskusi tanya jawab yang berlangsung dalam rapat bisnis, dan juga dokumen lainnya yang berbentuk rekaman audio visual. Lalu dalam rapat bisnis itu juga terdapat tim perumus. Nah, tim perumus ini telah disepakati dalam berlangsungnya pelaksanaan rapat bisnis tersebut. Tim perumus ini juga perlu untuk menindaklanjuti apapun yang telah dirumuskan selama rapat bisnis tersebut dimulai hingga rapat bisnis tersebut itu menjelang selesai, di mana sesuatu yang dirumuskan tersebut itu hanya bersifat sementara saja. Selanjutnya, saat rapat bisnis ini benar-benar selesai, tim perumus ini akan melakukan kompilasi semua bahan selama rapat bisnis ini berlangsung, termasuk juga dokumentasi audio visual. Dalam tahap ini, tim perumus akan melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan dokumen penting dari hasil rapat bisnis yang telah berlangsung. Lalu setelah tahap tersebut, secara formal pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rapat bisnis tersebut itu akan membubuhkan tanda tangan dan akan
menyerahkannya kepada pimpinan perusahaan, yang mana sebagai dokumen penting, di mana dokumen penting ini juga perlu untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya dan juga kawan-kawan.